Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bowo Sulaiman Channel. Udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan sehari-hari. Dan gue pengen tanya nih sama teman-teman Bos Channel, apa itu sih yang dimaksud dengan new normal? Mungkin setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Kalau menurut gue sih, new normal itu adalah tatanan kehidupan yang baru di mana kita harus aware dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan yang ada di sekitar, termasuk juga dengan keluarga tercinta, dengan dilonggarnya gitu ya, dilonggarnya kegiatan kita untuk berpergian, untuk bekerja, dan masih banyak lagi. Namun kita harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan, seperti tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, membawa hand sanitizer misalnya, cuci tangan pakai sabun ketika kita mendatangi satu tempat, dan masih banyak lagi. Nah, ini bukan berarti dengan dilonggarnya kehidupan yang kemarin sempat ada PSBB dan masih banyak lagi menjadi new normal yang kebablasan. Kita pengen seperti kehidupan kita tidak ada COVID-19 kemarin. Gak mungkin ya. Sekarang COVID-19 itu masih ada di Indonesia dan akan menyerang siapa saja yang tidak aware dengan kesehatan mereka, yang tidak aware dengan lingkungan mereka, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang kebablasan dengan kata new normal. Banyak di pikiran orang dengan new normal itu kita bisa keluar ke mall seenak-enaknya aja, pergi berbelanja, kemudian pergi ke tempat wisata misalnya, atau juga keluar rumah gitu ya untuk menikmati kebebasan. Karena udah lama banget, udah 3 bulan kita di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi ini saatnya nih kita menikmati kebebasan gitu, tapi kebebasan yang kebablasan gitu, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Gue banyak sekali ini beberapa hari ini melihat postingan teman-teman, apakah itu di Instagram, kemudian di Facebook, dan juga di di WA, dan masih banyak lagi yang menginformasikan sepertinya kita itu seperti orang yang baru dikerangkeng gitu ya, kerangkeng tiba-tiba aja ketika dilepas gitu kerangkengnya gitu, dan kita tuh langsung pengen keluar semuanya, pengen kita nikmati, dan seperti itu. Dan jadi agak-agak sedih juga ya, kayak tempat gue sendiri di Bengkulu, seperti hari Minggu ini yang pergi ke pantai itu ramenya minta ampun, bahkan sampai macet. Apa sih yang dicari sebenarnya? Bisa nggak sih kita menikmatinya tapi tidak harus sekarang? Boleh menikmati tapi kita carilah momen-momennya atau hari-hari apa dimana kita tidak terlalu tidak terlalu berjubelan. Misalnya banyak orang yang berdesak-desakan pengen menikmati tempat liburan tersebut padahal masih ada hari-hari yang lain, atau kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita memang terlalu egois barangkali karena sudah terlalu lama di rumah. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita menikmati sajalah segala sesuatunya di luar. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, kemudian membawa hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Akhirnya banyak di tempat-tempat wisata itu jadi penuhnya itu berlebihan hanya karena orang pengen menikmati waktu kebebasan, karena sudah 3 bulan ini berasa nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Dan ini memang cukup mengkhawatirkan juga ya. Dan mall-mall pun sudah mulai buka, banyak masyarakat yang ternyata berbelanja di sana. Walaupun sudah disarankan kalau bisa anak bayi atau anak-anak balita disarankan untuk tidak diajak dulu untuk sementara waktu, tapi orang tua sebenarnya cuek saja. Dan itu pun mereka ya sepertinya seperti santai dan terbiasa seperti hari-hari biasa, walaupun mereka tetap memakai masker ataupun juga berhati-hati gitu ya dalam hal menjaga kesehatan. Namun tetap aja sebisa mungkin anjuran bahwa anak-anak atau juga balita sebisa mungkin jangan dibawa ke tempat-tempat pusat keramaian atau juga di mall atau di tempat-tempat lain. Namun susah juga ya, itu kan memang hak pribadi masing-masing. Namun dalam kondisi seperti sekarang ini, bukannya COVID-19 itu melandai atau menurun trennya, namun kalau kita ngelihat semenjak era new normal ini sepertinya semakin meningkat ya. Karena ketidaksadaran dari masyarakat tadi yang terlalu memaksakan diri karena sudah merasa terkekang tadi, udah berlama-lama di rumah, jadi merasakan inilah salah satunya kebebasan bagi gue, tapi nggak sadar bahwa COVID-19 ini mengintai bagi mereka yang tidak melakukan anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan itu,
dan akhirnya bertumbanganlah satu-satu yang kena COVID-19. Sedih juga ya seperti itu, dan terus terang gue sendiri, gue masih menahan diri loh untuk pergi ke mall. Kalau gue sendiri ya, untuk pergi ke mall kalau nggak penting banget gitu ya, kalau nggak memang penting membeli kebutuhan sehari-hari yang nggak ada mungkin di minimarket. Di mall kan supermarketnya besar tuh, jadi mereka di sana. Dan gue pergi ke sana pun, itu pun juga dengan waktu yang gue udah tentuin. Gue harus tek-tek, barang yang udah gue beli udah dapat, udah belanja, udah balik lagi. Dan itu berbeda banget sama sekarang. Mall itu sekarang penuh ya, karena orang berasa, waduh kayaknya gue pengen menikmati suasana yang kemarin yang sempat terenggut selama 3 bulan. Dan itu yang cukup mengkhawatirkan juga ya. Dan itu mungkin terjadi tidak hanya di kota-kota kecil, tapi juga di kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Mereka yang pengen berbelanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan peralatan dapur, rumah tangga, dan masih banyak lagi. Tapi mereka jatuhnya datangnya itu di momen yang sama ketika hari libur, dan akhirnya membludaklah pusat perbelanjaan tersebut, supermarket tersebut, dan ketidaksiapan gitu ya aparat yang ada di dalam sana, petugasnya menghadapi membludaknya mereka yang datang ke sana. Dan inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan penularan baru yang namanya COVID-19 ini. Tapi gue sih berharap itu nggak terjadi ya. Tapi kalau melihat trennya, yaitu apakah ada nggak ya korelasinya new normal ini dengan peningkatan COVID-19. Nah ini mungkin harus diselidiki lagi gitu ya. Namun ya kalau saran gue sih mendingan ya udah deh, mendingan kita nahan diri aja dulu. Kalau nggak penting-penting banget keluar rumah ya nggak usah dulu gitu ya. Kalau pengen liburan misalnya nih, pengen liburan, kita cari waktu-waktu yang benar-benar di mana tempatnya tuh jangan terlalu rame. Kalau di hari libur seperti hari Minggu pasti bakal rame. Mendingan kita tahan diri dulu deh, jangan keluar dulu, atau mencari hari-hari yang lain di mana kita bisa menikmati tempat wisata tersebut gitu ya, sambil melihat kondisinya yang kondusif. Karena kalau dipaksakan hanya karena pengen menurutin ego gitu ya, karena udah lama stres di rumah apa-apa, ya udah semua orang berpikiran sama, pengen pergi ke tempat yang sama, akhirnya ya itulah terjadi sesuatu keramaian yang tidak seperti biasa. Dan itu juga mungkin terjadi sewaktu Car Free Day. Gue lihat foto-foto di Jakarta dan juga di Surabaya dan masih banyak lagi. Aduh, kayaknya rame banget ya. Tapi ya balik lagi, ini kan individu masing-masing ya yang mencermati, memaknai new normal itu seperti apa. Kalau new normal jadinya kebablasan, ya udah deh, mau gimana lagi kalau ternyata nanti yang namanya peningkatan COVID-19 ini akan terjadi akibat itu pemberlakuan new normal ini, ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang bisa kita salahkan ya diri sendiri. Dan gue sih berharap mudah-mudahan saja kesadaran ini tumbuh ya. Karena bagaimanapun juga kita sayang keluarga, sayang anak-anak, sayang orang-orang yang kita cintai. Kalaupun kita ternyata merasakan bahwa udah kok di luar aman gitu, berpikiran kita seperti itu. Ini kan new normal, pemerintah udah memperbolehkan gitu. Nah, berarti susah dong kalau semua berpikiran kayak gitu. Itu sama juga kita menyengsarakan keluarga dan diri sendiri gitu kan. Karena kalau kita pengen berlibur, nanti akan ada waktunya kok kita berlibur sampai benar-benar aman, benar-benar kondusif suasananya. Kita benar-benar akan bisa berlibur dengan nyaman, aman, bersama keluarga tercinta. Namun itu balik lagi, setiap orang mungkin mempunyai pemikiran yang beda-beda. Kalau gue sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja new normal ini tidak menjadi kebablasan dan semua orang memaknai dengan kacamata yang frame yang sama, bahwa kita boleh keluar tapi benar-benar untuk sesuatu yang perlu, sesuatu yang urgent, memang kita bekerja misalnya, tapi kita juga patuhi namanya protokol kesehatan, kemudian memakai masker, gitu, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain-lain. Apabila kita pergi ke suatu tempat pusat perbelanjaan misalnya, apabila antriannya udah panjang banget, udah penuh banget, mendingan nggak usah ikutan antri, langsung aja pulang, sambil menunggu waktu yang memungkinkan, yang kondusif, mencari hari-hari biasa misalnya. Kalaupun pengen berliburan ke pantai atau juga ke tempat-tempat lain, nggak harus juga di weekend. Karena semua orang berpikiran sama, di weekend inilah tempat mereka untuk berlibur gitu ya. Jadi membludaklah yang namanya pantai seperti di Bengkulu. Dan ini sepertinya itu sesuatu hal yang cukup menyedihkan juga, yang mengkhawatirkan juga. Sampai segitunya orang pengen mencari hiburan setelah 3 bulan ini di rumah saja. Sepertinya semuanya tuh dilepas, semuanya dirilis semuanya, agar semuanya itu bisa terbebaskan. Padahal
COVID-19 itu akan mengintai bagi mereka yang tidak waspada, yang tidak menjaga protokol kesehatan. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, pasti terima kasih yang udah mendengarkan curhatan atau unek-unek dari gue. Kalau gue sih masih tetap percaya bahwa di luar sana, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menjaga kesehatan diri sendiri, COVID-19 akan menyerang kita secara tiba-tiba di suatu tempat yang tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita tentukan karena kita tidak menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu aja sih. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya, semuanya aman. Dan mudah-mudahan saja new normal ini tidak menjadi kebablasan. Bowo Sulaiman pamit, kita jumpa lagi lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.